Halo adik-adik Super Kids, selamat pagi, kembali lagi bersama dengan Kak Evi. Wah adik-adik, pada pagi hari ini kita sama-sama kembali beribadah online ya. Nah karena itu yuk sama-sama kita mempersiapkan diri kita dengan memakai baju yang rapi. Adik-adik juga sudah sarapan ya, biar nanti bisa fokus untuk beribadah. Oke, sebelum kita memulai, yuk sama-sama kita lihat hasil kreativitas kalian minggu lalu. Nah adik-adik, pada minggu ini kita mengerjakan kreativitas yaitu membuat kreasi nama kita dari batu. Nah adik-adik, gimana? Adik-adik juga masih semangat kan untuk mengerjakan kreativitas? Pasti adik-adik juga belajar sesuatu ya dari kreativitas ini. Nah karena itu kakak tunggu hasil kreativitas kalian minggu depan. Dan sekarang saatnya kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita lipat tangan dan kita mau berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur kami masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah. Dan juga Tuhan, biarlah dalam ibadah ini kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa untuk memuji nama-Mu Tuhan, kami bisa belajar Tuhan dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, pimpinlah ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Laura, kita akan menari dan memuji Tuhan dulu. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji nama Tuhan ya. Kita sudah menari, kita sudah melompat. Dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita. Nah ini dia nih adik-adik. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata kita.
Terima kasih Tuhan, tadi kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah menari dan bernyanyi, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat mendengarkannya dengan baik Tuhan, dan kami juga dapat belajar sesuatu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, persiapkan diri adik-adik karena kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Laura. Halo adik-adik Super Kids, kembali lagi pada firman Tuhan hari ini tentunya bersama Kak Laura. Semoga adik-adik semua sudah semangat dan sudah siap ya untuk mendengarkan firman hari ini. Nah adik-adik, hari ini Kak Laura mau bercerita tentang si singa dan juga si tikus. Kira-kira bagaimana ya kisah mereka? Yuk kita simak bersama-sama. Pada suatu hari di sebuah hutan, hiduplah seekor singa dan juga seekor tikus. Nah adik-adik, tikus ini merupakan tikus yang sangat jahil. Sehingga ketika ia melihat bahwa singa ini sedang tertidur sangat pulas, ia menjahili singa. Dan akhirnya adik-adik, singa terbangun dari tidurnya. Wah, singa yang terbangun ini sangat marah terhadap tikus. Dan adik-adik tahu nggak sih, si singa ini mau memakan si tikus karena ia sangat marah. Wah, tikus yang mengetahui hal tersebut langsung meminta maaf. Aduh singa, maafkan aku ya, tolong lepaskan aku, jangan makan aku. Ternyata si singa ini baik loh adik-adik, karena dengan kebesaran hatinya dan ketulusannya, singa mau memaafkan si tikus ini. Bahkan si singa membiarkan tikus untuk pergi. Wah, dari kejadian tersebut, si tikus sangat senang. Bahkan tikus juga berjanji bahwa ia akan membalas kebaikan singa. Suatu saat nanti aku berjanji, katanya seperti itu loh adik-adik. Dan akhirnya beberapa hari kemudian ada suatu kejadian adik-adik. Ternyata si singa ini tertangkap oleh jaring pemburu. Wah, si singa ini sangat ketakutan. Walaupun singa besar, tapi singa ketakutan. Karena singa tidak bisa bergerak. Dan singa tuh takut, aduh gimana ini? Sepertinya aku akan mati karena dibunuh oleh pemburu. Sehingga singa ini menangis panjang malam. Hingga akhirnya si tikus ini mendengar suara tangisan dari singa. Kemudian dengan keberaniannya, si tikus ini menghampiri singa. Dan terkejut. Terkejutnya kenapa ya? Ternyata adik-adik si singa ini sudah tidak berdaya lagi dan hanya menangis dan diam. Di situ akhirnya tikus mengingat bahwa aku pernah ditolong oleh singa. Sekarang aku akan menolong singa sebagai balas budiku. Dan adik-adik tahu, si tikus ini membantu singa dengan cara, kira-kira adik-adik tahu nggak? Dengan cara apa? Kakak beritahu ya. Nah, si tikus ini menggigiti jaring yang memenuhi tubuh si singa itu. Sehingga akhirnya singa boleh bebas dari jaring pemburu tersebut adik-adik. Nah, sejak kejadian tersebut, akhirnya si singa dan juga si tikus ini berteman dan juga bersahabat dengan baik. Nah adik-adik, walaupun firman Tuhan hari ini singkat, tetapi kita bisa belajar banyak hal. Pertama, kita itu tidak boleh lupa dengan kebaikan seseorang. Yang kedua, kita itu harus menepati janji kita. Ketika si tikus sudah berjanji akan membalas kebaikan singa, maka itu si tikus ini juga ingat bahwa ia harus membalas budi kepada si singa. Tapi ingat juga ya adik-adik, kalau mau menolong seseorang, tidak perlu balas budi juga, kita harus berbuat baik. Sehingga kita bisa membagikan kebaikan tersebut kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, untuk menutup firman Tuhan hari ini, mari kita lipat tangan kita dan tutup mata kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan cerita pada pagi hari ini.
Tuhan, ajar kami sehingga kami boleh membagikan kebaikan kami di sekeliling kami, sehingga boleh banyak orang yang tertolong dengan kebaikan kami. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati untuk orang tua kami, untuk saudara kami, dan juga untuk guru-guru sekolah minggu kami. Biarlah Engkau boleh memberikan kesehatan, dan biarlah apapun yang mereka kerjakan, boleh Engkau buat berhasil. Sebab hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye-bye Super Kids, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Halo adik-adik Super Kids, pada pagi hari ini kita akan membuat kreativitas singa dari origami dan piring kertas. Seperti namanya, kita akan membutuhkan origami, piring kertas, gunting, dan lem. Adik-adik bisa pakai glue stick atau lem uhu. Oke, hal pertama yang kita akan lakukan, kita akan gunting origaminya adik-adik. Dan kita membutuhkan 3 warna, coklat, kuning, dan orange. Kita akan mengguntingnya sepertiga dari origami tersebut, jadi seperti ini adik-adik. Sekarang kita akan gunting origaminya menjadi lebih kecil ya adik-adik. Jadi yang warna orange itu yang paling kecil, warna kuning itu yang setengah, dan yang warna coklat kita akan gunting setengah, seperti ini. Jadi yang warna coklat itu paling besar, warna kuning setengah, dan yang warna orange itu yang paling kecil. Sekarang kita akan lem. Let's go adik-adik. Oke, yang kita lakukan itu kita taruh lemnya seperti ini. Lalu kita taruh origaminya di piring kertasnya. Lalu adik-adik tempel seperti ini adik-adik. Jadi beberapa saja. Selanjutnya kita akan nempel yang warna kuning adik-adik. Yang warna kuning kita akan tempel di tengah yang warna orange. Seperti ini. Lalu jika sudah, kita akan nempel yang warna coklat. Yang warna coklat akan ditempel di tengah yang warna kuning dan warna orange adik-adik. Seperti ini adik-adik. Oke, sekarang kita akan membuat hidung dari singa tersebut. Jadi kita menggunakan origami lagi yang berwarna coklat. Kita akan membuat segitiga seperti ini. Seperti ini adik-adik. Sekarang kita akan tempel. Lalu kita akan menggunakan origami untuk membuat kupingnya. Kita akan menggunakan 2 lapis origami, yang lebih kecil itu warna coklat, yang lebih besar warna kuning. Seperti ini adik-adik. Oke adik-adik, jika sudah, kita sekarang akan menggambar mata dan kumis dari singa tersebut. Oke. Kita juga akan menggambar mulutnya ya. Oke adik-adik. Jangan lupa untuk mengerjakannya adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Laura. Hari ini kita belajar ya adik-adik, bahwa kita juga harus selalu berbuat baik kepada teman-teman dan saudara kita, tidak terkecuali siapapun itu. Dan juga jika adik-adik berjanji entah sama orang tua, sama teman-teman, harus ditepati ya adik-adik. Nah adik-adik, kakak juga mau ingetin kalian jangan lupa untuk mengerjakan kreativitas dan kumpulkan ke grup Super Kids paling lambat hari Sabtu ya, biar bisa ditayangkan di ibadah online minggu depan. Oke, nah tidak terasa kita sudah berada di akhir ibadah. Mari sama-sama kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan, terima kasih Tuhan.
kami sudah selesai beribadah dari tadi awal memuji nama-Mu sampai sekarang mendengarkan firman-Mu. Dan juga sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami, Tuhan yang pimpin kami hingga di esok hari dan perkumpulkan kami kembali minggu depan dalam ibadah online ini. Tuhan juga berkatilah bagi orang tua kami, guru-guru kami maupun saudara kami, biarlah kami semua juga dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan. See you. Tuhan Yesus memberkati.